Jauh sebelum peradaban yang kita kenal hari ini berdiri, di masa ketika bumi masih menyimpan rahasia penciptaan yang segar, ada satu nama yang hampir terkubur oleh debu zaman. Seorang penjaga hikmah, putra dari Anusi, cucu dari Nabi Sits, dan cicit langsung dari manusia pertama, Adam alaihissalam. Dia adalah Kinak, sosok yang terpilih bukan hanya untuk memimpin, tapi untuk mengabadikan kebenaran di atas lembaran-lembaran suci. Di tengah bayang-bayang kaum yang mulai melupakan cahaya Tuhan, Kinak berdiri sebagai mercusuar. Dialah sang penyampai pesan, penjaga literasi pertama manusia, dan pewaris takhta kenabian yang agung. Bersiaplah, kita akan melintasi lorong waktu, menyingkap kisah yang jarang diceritakan tentang perjuangan, ilmu, dan warisan suci sang nabi. Inilah kisah Nabi Kinak bin Anusi. Langit nampak berbeda pada hari itu, seolah alam semesta menahan napasnya, menunggu sebuah janji yang akan segera digenapi. Di sebuah masa di mana garis keturunan manusia masih begitu murni, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim kemuliaan. Di rumah Anusi bin Shits, kegelapan malam seketika tersapu oleh cahaya harapan yang baru. Dia diberi nama Kinak, nama yang akan bergema melintasi milenia. Lahir di bawah naungan doa kakek buyutnya, Adam alaihissalam, yang masih menyaksikan betapa indahnya tunas baru dari pohon kenabian. Bukan sekadar bayi biasa, Kinak hadir membawa beban amanah yang berat di pundaknya. Di jemari kecil itulah takdir kepemimpinan dan rahasia ilmu-ilmu langit akan mulai digenggam. Tangis pertamanya adalah pengumuman bagi bumi bahwa cahaya Tuhan tidak akan pernah padam, bahwa estafet kebenaran telah resmi berpindah tangan. Mari kita saksikan bagaimana sang bayi tumbuh menjadi penjaga syariat di tengah dunia yang mulai menua. Ketika anak-anak seusianya menghabiskan waktu dengan permainan dunia mata kecil, Kinak justru menatap jauh melampaui cakrawala. Ia tidak mencari kegaduhan, ia mencari makna. Di bawah bimbingan ayahnya Anusi dan kakeknya Nabi Shits, Kinak tumbuh dalam dekapan wahyu. Setiap langkah kakinya di atas tanah berbatu adalah langkah pencarian akan hakikat penciptaan. Konon, ia adalah anak yang lebih banyak mendengarkan detak alam daripada suara manusia. Di saat fajar menyingsing, ia terlihat duduk bersimpuh, menyimak setiap kalimat suci yang diajarkan kepadanya. Sebuah warisan ilmu dari kakek buyutnya, Adam alaihissalam. Kecerdasannya tajam bagai mata pedang, namun hatinya seluas samudera yang tenang. Di usia yang masih belia, Kinak telah memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang bernapas, melainkan tentang menjaga api tauhid agar tetap menyala di dada manusia. Tangannya yang masih mungil mulai belajar merangkai aksar, mempersiapkan dirinya menjadi sang pencatat sejarah pertama. Ia adalah tunas yang sedang menguatkan akarnya sebelum kelak cabangnya menyentuh langit. Inilah masa di mana karakter sang pemimpin ditempa. Disinilah sang nabi masa depan belajar untuk mendengar bisikan wahyu. Waktu berlalu dan tunas kecil itu kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Namun bukan kekuatan fisiknya yang membuat orang-orang tertunduk segan, melainkan kedalaman tatapannya. Di masa remajanya, Kinak bin Anusi bukan lagi sekadar murid. Ia adalah pencari yang tak pernah puas. Di saat pemuda lain terlelap, ia terjaga di bawah taburan bintang, membedah lembaran-lembaran syuhuf dan merenungi rahasia langit yang diturunkan kepada para pendahulunya. Ia mulai merasakan sebuah beban yang tak kasat mata, sebuah panggilan yang bergema di sudut jiwanya. Setiap kalimat yang ia tulis dan setiap doa yang ia panjatkan seolah menjadi kepingan puzzle yang sedang disusun oleh sang pencipta. Dunia di sekitarnya mulai berubah, godaan dan penyimpangan mulai membayangi manusia. Namun Kinak berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ia mengasah lidahnya dengan kebenaran dan menyucikan hatinya dengan kesabaran. Inilah masa transisi yang krusial, masa di mana seorang pemuda biasa ditempa oleh kesunyian dan ketaatan, hingga ia siap untuk memikul amanah yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Langkah kaki itu kini semakin mantap, dan di ufuk timur fajar kenabian mulai menampakkan cahayanya.
Dan akhirnya, saat yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu pun tiba, waktu di mana bumi tak lagi sama, dan langit membukakan pintunya bagi seorang hamba pilihan. Di tengah keheningan yang mencekam, cahaya yang tak pernah dilihat mata manusia sebelumnya turun menyelimuti Kinak. Bukan sekadar cahaya, itu adalah beratnya amanah. Dan itu adalah wibawa wahyu yang sanggup mengguncang gunung-gunung. Maka terdengarlah perintah itu, perintah yang mengukuhkan dirinya, bukan lagi sekadar putra Anusi, bukan lagi sekadar penjaga kitab. Detik itu juga Kinak bin Anusi resmi diangkat sebagai Nabi Allah, pembawa risalah di atas bumi. Lihatlah pundak yang dulunya hanya memikul beban keluarga, kini memikul beban keselamatan umat manusia. Di tangannya syariat kembali ditegakkan, di lidahnya kebenaran Tuhan menjadi pedang yang membelah kegelapan. Ia berdiri di puncak sejarah, seorang nabi yang mewarisi kebijaksanaan Adam, kesucian Syits, dan keteguhan Anusi. Kini, ia bukan lagi milik dirinya sendiri. Ia adalah milik cahaya. Ia adalah milik kebenaran. Zaman baru telah dimulai, dan dunia harus bersiap mendengarkan suaranya. Namun, jalan cahaya tak pernah lepas dari bayang-bayang. Di balik kemuliaan wahyu yang ia bawa, badai besar mulai berkumpul di Cakrawala. Ujian sejati bagi sang nabi baru saja dimulai. Bukan lagi sekadar kata-kata bijak yang disambut senyum. Kini Kinak berdiri di hadapan wajah-wajah yang mengeras. Saudara-saudaranya dan kaumnya dulu menghormatinya, kini memandang dengan mata penuh kebencian. Cemoohan mulai dilemparkan bagai batu yang tajam. Fitnah disebarkan di setiap sudut lorong. Mereka yang terjebak dalam kesesatan mulai merasa terancam oleh kebenaran yang dibawa Kinak. Cahaya yang ia bawa dianggap sebagai ancaman bagi kegelapan yang mereka cintai. Dari kejauhan terdengar suara teriakan yang menggelegar. "Cukup, Kinak! Berhenti mengoceh tentang Tuhan yang tak terlihat itu. Kau pikir siapa dirimu? Hanya karena kau keturunan Anusi. Bukan berarti kau bisa merusak tradisi nenek moyang kami dengan tulisan-tulisan anehmu itu." Kemudian orang itu meludah ke tanah dan melanjutkan perkataannya. "Lihatlah sekelilingmu. Mereka menertawakanmu. Pilih sekarang. Bakar semua lembaran itu dan kembalilah pada kami. Atau kami akan memastikan namamu terkubur bersama debu-debu jalanan ini." Nabi Kinak dengan suara tenang jernih namun memiliki kekuatan yang menggetarkan menjawab, "Wahai kaumku, bukan kehormatan diri yang aku cari, dan bukan takhta kalian yang aku inginkan. Kebenaran yang aku bawa bukanlah milikku, melainkan milik Dia yang menghidupkan dan mematikanmu. Kalian bisa menghancurkan lembaran-lembaran ini, tapi kalian tidak akan pernah bisa menghapus kebenaran yang telah terukir di langit. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Namun ketahuilah, cahaya Allah tidak akan pernah padam oleh tiupan mulut-mulut kalian." Suasana memanas, amarah sang pemimpin kaum meledak. Perintah penangkapan pun diserukan. Inilah detik-detik paling berbahaya dalam hidup Kinak. Sebuah titik balik di mana darah dan iman akan menjadi saksi sebuah perjuangan agung. Dapatkah kalian bayangkan kesunyian hatinya? Diasingkan di tanah kelahirannya sendiri, dihina oleh mereka yang ia cintai, namun tetap harus berdiri tegak sebagai pelindung syariat Tuhan. Ini bukan sekadar perlawanan fisik, ini adalah peperangan antara keyakinan dan kesombongan. Kinak tidak hanya melawan manusia, ia sedang menghadapi hantaman badai keraguan yang berusaha memadamkan api iman di dadanya. Disinilah kesabaran sang nabi diuji sampai pada batasnya. Akankah ia goyah? Ataukah cobaan ini justru akan membuat cahayanya bersinar lebih terang dari sebelumnya? Kesabaran yang tak terbatas akhirnya membuahkan buah yang manis. Setelah sekian lama kegelapan mencoba memadamkan cahaya, kini fajar kemenangan itu merekah dengan sangat benderang. Satu persatu hati yang membatu mulai melunak. Mereka yang dulu mencaci kini bersimpuh mengakui kebenaran. Di bawah kepemimpinan Nabi Kinak, bumi tak lagi hanya menjadi tempat untuk bertahan hidup, melainkan menjadi saksi tegaknya keadilan dan ilmu pengetahuan. Inilah masa keemasan itu. Masa di mana Kinak bukan hanya menjadi pemimpin spiritual,
tapi juga arsitek peradaban. Ia mengatur tatanan kehidupan, mengajarkan cara bercocok tanam yang berkah, dan membangun kota-kota yang berlandaskan pada ketaatan kepada Sang Pencipta. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kebodohan yang menyelimuti. Suara kebenaran bergema dari mimbar-mimbar suci hingga ke pelosok lembah. Kinak telah berhasil mengubah padang pasir yang tandus menjadi taman iman yang rimbun. Dunia melihat sebuah keajaiban. Bagaimana satu orang yang teguh mampu meruntuhkan gunung kesombongan dan membangun menara kedamaian. Inilah puncak pengabdiannya, sebuah warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Namun, di balik kejayaan ini, sang nabi tahu bahwa tugasnya di bumi hanyalah sebuah persinggahan. Setiap matahari yang terbit, suatu saat pasti akan terbenam. Dan bagi sang penjaga cahaya, waktu untuk kembali ke haribaan Sang Pencipta telah memanggil. Di pembaringannya yang tenang, Nabi Kinak memandangi dunia yang telah ia ubah dengan tangannya. Tak ada penyesalan, hanya kedamaian yang terpancar dari wajahnya yang telah menua dalam ketaatan. Namun, sebelum napas terakhirnya terlepas, ia memanggil putranya Mahlai dengan suara yang lemah namun penuh wibawa. Ia membisikkan wasiat terakhir, bukan tentang harta, bukan tentang takhta dunia, melainkan tentang menjaga api tauhid agar jangan sampai padam. Ia menitipkan umatnya, ia menitipkan syariatnya. Ia menitipkan masa depan manusia di pundak sang putra. Dan tepat saat fajar mulai menyapu kegelapan, sang nabi menghembuskan nafas terakhirnya. Bumi seakan terdiam. Langit seolah merunduk hormat, melepas kepulangan ruh yang begitu mulia. Kinaa bin Anusi telah tiada, meninggalkan warisan ilmu dan peradaban yang takkan lekang oleh waktu. Ia telah menyelesaikan tugasnya, ia telah menunaikan janjinya. Namun cahaya yang ia nyalakan tidak ikut padam. Estafet kenabian kini telah beralih dan sejarah akan terus mencatat namanya dengan tinta emas.